Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya dahsyat luar biasa. Yes ya. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah pemuda remaja. Walaupun kita tidak menjadi satu, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita satu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Maka Tuhan datang ke dunia, Dia memberikan suatu pengharapan bagi kita semua. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Surga ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, terlebih untuk anugerah kesehatan ya Tuhan, sehingga sampai saat ini tiada suatu kekurangan apapun di dalam tubuh kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hati kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena oleh kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau pertemukan kami, Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, untuk memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, untuk ruangan ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan penuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau akan tangking ya Tuhan roh-roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan dapat tertanam di hati kami ya Tuhan, dapat menjadikan berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan. Berkat untuk hamba-Mu yang akan melayani kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya curahan firman-Mu hanya dari-Mu saja ya Tuhan. Engkau pakai setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati untuk keluarga, untuk kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Markus. Mari di saat malam hari ini kita akan belajar mengenai firman Allah, supaya firman Allah pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tema pada malam hari ini yaitu suatu penebusan.
Mari kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-49. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8 hingga sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Di negara Indonesia sekarang banyak wabah corona. Siapa yang bisa menebus? Semua orang takut, bahkan khawatir kena wabah corona ini. Pemerintah mengusahakan supaya bangsa negara Indonesia ini tidak kena wabah corona dengan perjuangan lewat apapun mereka lakukan. Namun dikatakan firman Tuhan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak mampu membebaskan. Karena apa? Terlalu mahal. Kalau di negara kita ini mengeluarkan biaya bukan hanya miliaran, tapi triliun. Berapa triliun untuk membebaskan bangsa negara Indonesia? Tidak mampu. Karena di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena terlalu mahal harga penebusan nyawa itu. Mahal harganya. Cuma Yesus yang mampu untuk membebaskan, untuk menebusnya. Karena Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita semua yang percaya kepada Tuhan. Bukan cuma orang Indonesia, namun seluruh dunia. Pada waktu kemarin diperingati tentang hari Paskah, tentang kematian Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya. Kenapa wabah corona masuk di Indonesia ini? Karena apa? Suatu kejahatan yang masuk di dalam bangsa negara Indonesia ini. Sehingga apa? Mereka tidak mampu untuk membebaskan ini. Nah, caranya dengan apa? Kita harus bebas, kita harus selamat. Mari kita baca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-25 ini adalah suatu jaminan, yaitu tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini adalah suatu jaminan, harus kita imani, harus kita lakukan sebagai bangsa negara Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan khawatir. Bahkan sekalipun kita mati kena wabah corona, jangan takut. Karena Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, bahkan air minumanmu, bahkan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Ini adalah suatu jaminan. Semua manusia tidak mampu untuk menebus, untuk membebaskan nyawa dirinya sendiri. Apalagi semua bangsa negara Indonesia tidak mampu.
Tapi Yesus mampu untuk menebus semua dosa manusia yang percaya kepada Tuhan. Seluruh dunia Tuhan Yesus mampu. Yuk kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 kita akan baca di dalam ayatnya di dalam ayat yang ke-16. Mazmur 33 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Walaupun sekaligus seorang raja tidak mampu, tidak bisa selamat oleh besarnya kuasa. Bahkan seorang pahlawan tidak mampu oleh besarnya kekuatan untuk menyelamatkan diri, tidak mampu. Lah siapa yang mampu untuk menyelamatkan ini? Cuma Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan semua orang ini. Maka di dalam Kisah Para Rasul, ayo kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Kita akan baca mulai ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau pemimpin-pemimpin Indonesia ini mengatakan supaya kita semua bersatu untuk melawan babak belur, kita taat kepada pemerintah ini tidak salah. Karena apa? Pemerintah adalah wakil daripada Allah. Taat apa aturannya kita lakukan. Namun terlebih di sini dikatakan ayat yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nih, kalau kita taat kepada Allah, kita harus selalu mendekat, selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak boleh beribadah di gereja, bisa beribadah di rumah. Ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak beribadah di gereja, namun di rumah cuma tiduran aja. Lakukan doa, lakukan ibadah bersama-sama keluarga. Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk menyembah di mana saja, karena Tuhan sudah jamin. Yang terutama adalah bukan seperti perintah manusia. Karena apa? Perintah manusia tidak bisa menyelamatkan, namun perintah Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang. Maka kita harus takut taat kepada Allah yang bisa menghidupi kita semua, yang bisa memberkati kepada kita. Kita harus taat. Bukan seperti raja. Raja aja nggak bisa menyelamatkan, walaupun mereka berkuasa, nggak bisa. Pahlawan nggak bisa. Karena apa? Cuma ada di dalam
Yesus Kristus kita bisa menerima suatu keselamatan. Sekarang di dalam pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12 demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Cuma nama Yesus yang diberikan Bapa kepada kita semua supaya kita semua selamat. Ini jelas, ini adalah suatu jaminan supaya kita selamat. Cuma Yesus, nama Yesus lah yang berkuasa. Sekarang kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Kita akan baca di dalam kitab Yunus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berserubungkan kain kafung dan berseru dengan keras kepada Allahnya, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Pada waktu seorang raja mendengar bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan, raja memerintah kepada semua rakyat supaya memakai kain kafung. Semua manusia tidak boleh makan, ternak tidak boleh makan, bahkan minum tidak boleh. Semua harus memakai. Berseru kepada Tuhan, mohon supaya jangan Niniwe ditunggang balikkan. Haruslah semua berdoa kepada Tuhan Allah. Ini perintah raja. Mereka turuti. Nah sekarang pemerintah negara Indonesia ini berkata supaya bersama-sama untuk melawan wabah corona ini. Kok tidak dikatakan? Mari kita berdoa. Namun raja ini supaya memenangkan orang-orang Niniwe yang banyaknya itu 120.000 lebih, yang tidak tahu membedakan tentang tangan kanan dan tangan kiri, mereka harus berpuasa semua. Ini kenyataan. Akhirnya apa? Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Inilah hasil daripada doa. Seharusnya orang-orang nindiwe ditunggang balikkan karena kejahatan, karena dosa mereka. Ini suatu keuntungan apabila kita mau datang kepada Tuhan, berdoa mohon suatu ada kelepasan. Ternyata apa? Orang-orang Niniwe tidak jadi ditunggang balikkan. Karena apa? Mereka bertobat, berdoa, memohon kepada Allah supaya terlepas. Jadi apabila juga orang-orang bangsa negara Indonesia ini mau beribadah kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan memberikan. Bahkan jaminan penyakit akan disingkirkan. Seperti di dalam kitab Keluaran tadi. Apabila kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan menyingkirkan penyakit dari tengah-tengah. Penyakit disingkirkan. Karena apa? Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Sekarang semua manusia yang ada di Indonesia ini ikut merasakan karena wabah. Sing gede sing cilik padha wae nanggung rekasane. Sing cilik lare golek pangan itu. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Karena punya jaminan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan Allah, maka semuanya akan dijamin. Penyakit disingkirkan. Kita harus berbahagia kepada Tuhan Allah. Namun di dalam pasal yang keempat, mulai ayat pertama demikian, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesalkan malapetaka yang hendak ditimpakan. Inilah kesalahan Yunus. Yunus dipanggil supaya pergi ke Niniwe, namun mereka pergi ke Tarsis. Ini dijarak oleh Yunus, karena Yunus itu tahu kalau Allah itu pengasih, Allah penyayang, Allah pengampun, Allah maha kasih. Jarak mereka ini. Tapi kita semua tidak boleh. Kita semua harus taat kepada Allah yang bisa memberkati kepada kita semua. Akhirnya apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yunus harus pergi ke Niniwe. Sesudah ditelan ikan 3 hari 3 malam, mereka di dalam perut ikan berdoa, terus dimuntahkan, terus pergi ke Niniwe. Jadi Niniwe tidak jadi ditunggang balikkan, tidak jadi dihukum, karena orang-orang Niniwe mau bertobat kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang
inilah adalah suatu berkat yang daripada Tuhan. Kita mensyukuri. Buat ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Yohanes. Kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, diutus melayani pekerjaan Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan selalu menyertai. Bahkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mau membebaskan semua umatnya yang mau bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah kami yang setia, di malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus telah memimpin, menyertai, memberkati ibadah pemuda ini Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati pemuda ini satu persatu, sehingga mereka mampu melakukan kebenaran firman Allah, dan mampu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pemuda dan remaja ini kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Aku mohon supaya Tuhan Yesus selalu memimpin, menyertai, memberkati pelayanan pemuda dan remaja ini. Pakailah pemuda dan remaja ini sebagai alatmu, sebagai saluran berkat buat orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani pekerjaan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, di kampung, di desa, di pelosok, di pegunungan, di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua hamba Tuhan kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya, kesehatannya, rumah tangga Tuhan berkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Kami berdoa buat jemaat-Mu semua, baik jemaat-Mu yang ada di sekitar Suli, Mantuk, Luman, Mentak, Sambangan, dan sekitarnya. Dalam nama itu semua jemaat Tuhan kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu semua, agar jemaat-Mu selalu setia beribadah, selalu setia berdoa, melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan melayani. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala kami sekeluarga yang sekarang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memimpin, menyertai, memberkati dalam pelayanan. Ibadah pada malam hari ini akan kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tinggalkan tempat ini. Aku mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan selalu memimpin, menyertai, memberkati pemuda dan remaja yang telah setia beribadah ini. Mari kita akan tinggalkan tempat ini, membawa berkat Allah Bapa serta persetujuan Roh Kudus, juga anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibadah di malam hari ini kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Tuhan. Teman-teman diberkati semua ya. Haleluya. Biar kita tetap semangat lagi, tetap sukacita lagi di dalam Tuhan. Kita akan angkat satu pujian.